Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Ireta dari kelas 2 TIPS 1. Saya akan mempresentasikan, di video ini saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming, yang mana pembahasan kita di sini tentang abstrak kelas dan interface. Baiklah, di sini saya akan melihatkan program yang sudah saya buat. Saya telah membuat project transportasi. Dari project transportasi ini memiliki pada project ini terdapat kelas transportasi. Kelas transportasi ini adalah bentuknya Java. Ini adalah induk dari kelas-kelas yang lainnya. Di sini juga saya membuat kelas udara, abstrak kelas udara, abstrak kelas laut, dan abstrak kelas darat. Nah, dimana transportasi ini adalah mewarisi kelas udara, kelas laut, dan abstrak kelas darat. Pertama, saya akan bahas tentang kelas udara. Kelas udara pada abstrak kelas udara ini kelas abstrak udara adalah child dari kelas transportasi, yang mana pada pembuatannya harus ada tambahan abstrak. Nah, di sini membedakan kelas abstrak sama kelas-kelas yang biasanya, kelas yang lainnya. Nah, di sini juga pada kelas abstrak ini, selain kita menambahkan abstrak, di sini juga terdapat fungsi, yaitu fungsi tampil. Dan di atas fungsi terdapat variabel, yaitu transportasi udara, yang memiliki nilai adalah pesawat dan helikopter. Kemudian abstrak kelas laut. Abstrak kelas laut ini juga pada pembuatannya juga memiliki kata abstrak dan juga memiliki variabel transportasi laut yang ada nilainya adalah kapal, dan memiliki fungsi tampil 2. Dan begitu juga dengan abstrak kelas darat. Abstrak kelas darat juga memiliki abstrak pada ininya, juga ada keyword abstrak, memiliki variabel trans darat, dan juga memiliki metode tampil, metode atau fungsi tampil. Nah, kemudian di kelas transportasi. Pada kelas transportasi, di sini kita ada menggunakan extend. Apa sih extend itu? Extend itu ya kalau dalam segi bahasa kan artinya kan mempelebar atau mau menambahkan. Nah, di sini agar kelas udara bisa ditambah atau di override atau ditulis ulang pada kelas transportasi, maka kita harus menggunakan keyword extend. Nah, jika kita sudah menambahkan extend udara, maka akan di override atau ditampilkan ulang, yaitu void tampil, itu fungsi dari tampil yang ada pada kelas udara. Nah, sini juga terdapat sistem output println, yang mana nanti akan keluar contoh transportasi udara adalah trans udara. Nah, sebelum pembuatan itu di fungsi mainnya kita juga harus membuat objeknya dulu, memanggil objeknya dengan itu kita buat trans, objek trans. Nah, di sini objek trans ini baru kita memanggil fungsi tampil 1. Lalu bagaimana dengan tampil 2 dan tampil 3? Nah, ini adalah
pertanyaan dari video bapaknya yang sebelumnya. Nah, sini saya menjawab agar override tampil 2 dan tampil 3 itu bisa di override pada kelas transportasi ini. Pada fungsi tampil 2 itu terdapat juga kelas extend, harus dituliskan juga pada kelas udara. Nah, di kelas udara ini kita extend, kita menambah kelas laut agar bisa diakses juga pada transportasi, pada kelas transportasi ini juga. Sehingga adalah hasilnya adalah tampil 2 ini teroverride pada kelas transportasi. Begitu juga pada kelas laut, kita juga harus mengextend kelas darat sehingga juga bisa di override pada fungsi transportasi. Bagaimana programnya dijalankan? Nah, beginilah hasil dari program transportasi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interface. Nah, sebelumnya kita akan membahas interface itu apa. Interface itu adalah blueprint dari sebuah kelas, yang mana di situ terdapat metodenya itu kosong, yang nanti akan diimplementasikan pada kelas lainnya. Kita lihat aja contohnya. Sini terdapat package interface, yang mana ada kelas Java-nya, kelas berbentuk Java, kelas pertamanya. Kemudian ada kelas perlengkapan, kelas farmasi, dan kelas sembako. Sini ada kelas interface ya. Bedanya ini adalah kelas interface. Kelas interface dari sembako ke farmasi dan perlengkapan. Yang mana pada setiap kelasnya tersebut hanya berisi variabel atau atribut dan fungsi. Di sini pada kelas perlengkapan terdapat fungsi tampil. Kemudian pada kelas farmasi terdapat fungsi tampil juga. Pada kelas sembako juga terdapat fungsi tampil. Tampil 2. Lalu kita lihat pada kelas interface.java, yang mana di sini pada yang membedakannya dari kelas abstrak yang menjadi keyword dari interface adalah dia menggunakan implements, dan implements itu dia bisa memanggil kelas farmasi, kelas sembako, dan kelas perlengkapan secara bersamaan menggunakan koma. Sini juga sebelum kita agar outputnya bisa terlihat, maka kita harus membuat objek terlebih dahulu, yang mana pada kelas interface kita buat objeknya namanya IT. Nanti tinggal kita panggil IT memanggil metode tampil dan metode tampil 2. Dan juga kalau kita menggunakan implements ini, dia juga akan mengoverride atau menampilkan kembali dari fungsi-fungsi yang ada. Di sini jelas kita lihat pada override tampil dan tampil 1 dan tampil 2 juga terdapat sistem outprintln, yang mana kalau kita jalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, begitulah kurang lebih penjelasan mengenai interface. Bentuknya hampir mirip sama abstrak, tapi ada keyword yang berbeda, dan dia pada fungsinya ini hanya menampilkan fungsinya saja, tapi dijalankan pada fungsi yang ada pada kelas interface biasa ini. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, namanya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.